mengangkat Saudara Agus Salim sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia. Mengingat perjuangan-perjuangan dia ini yang begitu gigih, memperjuangkan donasi yang begitu gigih sampai nangis-nangis. Karena memang ini yang bersangkutan ini sudah perjuangannya kita lihat sangat tinggi sekali, ini pribadi ya. Jadi Kongres Pemuda Indonesia resmi mengusulkan Agus Salim sebagai Duta Donasi Nasional. Ini sudah diterima Menteri. Akan dijadikan sebagai Duta Donasi Nasional. Ini suratnya. Jadi Pak Menteri ya, Gus Ipul, saya meminta bahwasanya Gus Ipul telah menerima surat kami dari Kongres Indonesia agar mengangkat Saudara Agus Salim sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia. Mengingat perjuangan-perjuangan dia ini yang begitu gigih, memperjuangkan donasi yang begitu gigih sampai nangis-nangis, saya kira ini adalah solusi agar beliau tidak nangis lagi, agar beliau tidak sedih lagi. Maka dari itu Menteri harus mengangkat dia sebagai Duta Donasi Nasional agar Agus tidak sedih. Terima kasih. Apa yang terpikir di benak Abang ketika mengangkat aku sebagai Duta Donasi Indonesia? Yang pertama karena dia selalu sedih, terlalu nangis. Apa salahnya kita berikan dia penghargaan sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia? Jadi kalau ada penggalangan dana nanti dibuat foto dia di situ sebagai pahlawan donasi, gitu kan? Nah itu yang harus. Nanti Agus sendiri ada potensi pidana seperti apa, Pak? Nah, kalau memang itu ditemukan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan tupoksinya, donatur merasa dirugikan atau berkeberatan, ya dia bisa melaporkan secara pidana. Dia kan taunya itu diumumkan untuk donasi, diumumkan untuk penggalangan dana, tapi digunakan hal lainnya, dia nggak terima, hak dong dia melaporkan, gitu loh. Dia sudah ada kerugian, sudah mentransfer ke nomor rekening yang bersangkutan, jadi ya kemudian akan kita pikirkan ke arah itu selanjutnya gitu. Yang pertama kita perjuangkan dulu agar yang bersangkutan ini menjadi Duta Donasi Nasional, gitu aja. Mas Sabto, mungkin kemarin pada saat Iya. berapa kali rekening Agus? Kenapa nama? Sudah berapa kali transfer ke rekening Agus? Oh, cuma satu kali aja. Nominalnya mungkin ada beberapa. Oh, untuk nominalnya kita berbuat amal kalau orang itu tidak boleh disebutkan, nanti amal kita hilang. Kalau dalam agama saya. Disahkan Iya. gitu. Iya. Jadi ini donatur ini ada yang nyumbang Rp4.000 gitu kan, ada yang nyumbang Rp10.000. Jadi bahkan ada lagi yang ngutang-ngutang buat nyumbang Agus, pinjam duit. Kemarin dia dua pinjam duit saya, mau donatur katanya donasi. Ya kau harus ganti uang saya itu yang kau pakai. Tapi ngisi poin juga nggak? Untuk polis saya nggak tertarik, sangat mendukung juga, tertarik mendukung juga, tapi saya belum mengisi. Alasannya? Alasannya kita proses hukum aja yang kita ikutin. Ya itu sudah dilakukan proses hukum, Bang, sudah digugat ke pengadilan negeri juga. Iya. Pengacara Karena gini, Pengacara donasi. polling ini kan belum tentu itu yang mempolling itu kan donatur. Udah pasti donatur, Bang, udah pasti. karena Ada kan di media sosial, ada orang yang lain juga ngisi, gimana bisa iya, juga kan? itu pasti donatur karena ada Iya. bukti transfer. Artinya begini, donatur itu kan bukan hanya 3, 4 orang, 5 orang saja. Iya. Siapapun yang melakukan gerakan hukum itu pasti kita dukung, gitu loh. Artinya apa? Ya kita juga selaku donatur di sini ingin menempuh sesuai dengan ketentuan hukum pidana juga, gitu loh. Karena kita lihat ini berlarut-larut nggak selesai-selesai, makanya kita harus selesaikan. Nah, karena memang yang bersangkutan ini selalu bersedih dan selalu menangis, selalu teriak, makanya kita rapatkan di Kongres Indonesia agar mengangkat yang bersangkutan sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia. Itu aja. Ketika melakukan transfer itu nggak curiga sama nomor rekening yang transfer itu kan pribadi atau gimana? Enggak, karena mentransfernya itu atas nama yang bersangkutan. Iya. Jadi saya tidak ada keraguan. Niat saya ibadah lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Sudah itu aja. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah nomor rekening pribadi ini sudah mengantongi izin dari Menteri Sosial dan apakah sudah ada permohonan tertulis untuk menggalang dana ke Menteri Sosial.
nggak segampang itu kita menggalang dana dengan total mencapai 1,5 M, tapi tidak ada izinnya, itu perbuatan pidana, gitu loh. Harus dipertanggungjawabkan. Makanya kalau memang Nopi udah benar karena dia menggunakan yayasan dan perkumpulan, ya kan? Artinya sesuai dengan ketentuan hukum dan dia melaporkan secara berkala kepada Menteri Sosial. Memang harus seperti itu. Yang menjadi persoalannya adalah ketika mendalang dana pribadi. Karena itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 61. Pribadi itu nggak ada dan itu nggak boleh. Harus ada izinnya dulu, tertulis gitu. Mungkin seperti teman-teman ya. Nah bang, mungkin kan nomor pribadi, nomor rekening pribadi ini kan juga yang kan juga Novi juga mungkin seperti apa bang? Karena supaya biar langsung masuk ke Agus tujuannya kemarin. Apakah mungkin terkait juga ada kesalahan juga dari pihak? Ya nggak Novi? bisa. Kalau memang dia yayasan, harus yayasan aja, nomor rekening yayasan. Kalau pribadi, berarti pertanggungjawabannya ke pribadinya. Dia harus melaporkan ke menteri secara pribadi, secara mandiri. Nah persoalannya adalah yang pribadi ini apakah di-counter oleh perkumpulan atau yayasan. Nah kalau memang dia di-counter oleh perkumpulan atau yayasan, dia harus membuktikan aliran dana itu ke rekening yayasan ataupun perkumpulannya gitu loh. Itu diatur di dalam pasal 3 di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 61. Kalau memang dia pribadi, laporan tertulisnya mana? Ini yang kita minta. Yang kedua, izinnya mana? Kenapa menggunakan rekening pribadi? Itu aja. Terima kasih ya teman-teman yang Terima kasih, sudah